Bapa juga terima kasih Bapa atas rahmat dan Tuhan perlindungan kami pada pagi hari ini. Ya Bapa, semoga mereka mau mulai pembelajaran kami karena berkatilah agar menjadi pendengar baru dan jalan semasa depan ini. Di dalammu saya berdoa. Amin. Oke. Baik, mungkin selamat pagi teman-teman. Pagi, Pak. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang beberapa topik di sini. Yang pertama penggunaan vocabulary, penggunaan kata. Itu ini struktur kalimatnya, sentence structure. Yang konsep inilah polanya, pola dari kalimatnya itu. It's big, it is big, it is red, itu besar, itu warnanya merah. Terus it is white, it is coklat, gitulah. Pokoknya simpelnya kalimatnya. Gini kalimat it is gitu. Kalau hanya dia benda, gunakan is. Ya mungkin it are kan ada lain ya. It are gitu. It are so big. Kan apa kan aneh kan? Karena nggak sesuai. Jadi kalau menggunakan kata benda itu is. It is itu adalah itu adalah it is. Terus kalau yang menggunakan has, kalau yang menggunakan kata kalimat has itu misalnya meja kan? Kalau nggak meja apa lagi kan? Kayak berapa kaki? Empat. Berarti it has 4 legs. Itu kakinya 4. Terus itu memiliki kancing, misalnya baju kan? Misalnya tas, punya resleting gitulah. Itulah gambaran. Jadi besok kita harus menunjukkan sejauh mana kita mencari kalimatnya. Yang simpel-simpel aja, misalnya gambaran si Johannes. Gimana gambarnya? Bagus. Gitu. Itu sangat bagus. So good. Kalau misalnya mau yang lain lagi, misalnya kipas angin itu kan, gimana bentuk warnanya, gitu. Gimana bentukannya itu apa? Kayak ada bulatnya, ada panjangnya kan. Jadi warnanya ada, gitulah. Mengenai tugas aktivitas kita itu nanti tugas yang pertama itu kita diminta untuk berpasangan ya. Kita mencari benda di kelas, terus kita menyebutkan warnanya, terus ukurannya itu kecil atau besar. Misalnya kita bilang ukurannya sekian senti, hebat kan? Bilang ya, ukurannya misalnya cangkir ini, ukurannya besar atau kecil, small gitu. Terus atau white, begitulah teman-teman. Dan bisa kita buat contohnya misalnya. Misalnya nih,
My chair is grand and small. Apa sih? Mejaku hijau dan geleng. Bahasa geleng. Kecil. Kecil. Itu kan kemarin. Misalnya tas. Tasku hitam dan buruk, itulah gambarannya. Jadi konsepnya di materi ini kita diminta untuk menjelaskan kalimat yang paling simpel, menjelaskan benda. Jadi tugas kita yang pertama. Terus tugas kita yang kedua itu menebak-nebak benda. Misalnya bilangnya si Yohanes ketika yang depannya dia punya lagi 4 dan warnanya coklat. Coklat misalnya kan apa itu? What is this? Karena itu juga meja gitu. Itulah gambarannya. Kalau enggak pokoknya yang di sini ya, kalau yang apa? Nah, kalau misalnya si Yohanes susah menebaknya, dibantu. Oke, kasih tahu ya misalnya visi-visinya. Cermin, misalnya gitu lah gambarnya kan. Cermin gitu. Misalnya apa lagi ya? Kecil tapi panjang. Kecil tapi panjang. Apa itu? Itulah gambarnya. Warnanya gini dan sebagainya. Ini gitulah. Jadi boleh kita minta ke temannya. Boleh misalnya boleh empat benda atau 5 benda ya, 4 benda lah. 4 benda. Misalnya HP lah kan, HP. Kalau jelaskan lah deskripsinya gimana, HP-nya bentuknya begini, warnanya merah, apa segala macam gitu kan. Nah pas di depan kita bilang sama Yohanes misalnya, bentuknya gini, warnanya merah, ada di mejaku misalnya bilang, kalau enggak dekat meja, lokasinya dekat meja begitu. Terus aja, mungkin ini, gitulah. Yang mana tebak-tebak? Iya, tebak-tebak. Kalau misalnya nggak bisa bahasa Indonesia aja. Amanah ya, pokoknya itu amanah ya. Terus setelah yang kita bisa bahasa Inggris itu, ngepot, capek. Karena aku pun udah koordinir sama dosennya kan, itu dosennya sedikit agak misalnya bercanda, berbicara, jadi jawab ini amanah yang tadi intinya di video itu kami minta bagaimana cara kamu mengajar. Tidak harus pakai bahasa Inggris, tidak harus siswa pakai bahasa Inggris. Tidak yang bagaimana cara kamu mengajar bahasa Inggris. Cuma kalau misalnya pakai bahasa Inggris, puji Tuhan, hapus apa ya? Ayo, buat apa ya? Buat apa 4 ya? 3 benda Pak. Iya, benda aja lah. Benda ya. Benda aja. Jangan. Kursi, baju, laptop, baju di sini. Baju dia Pak, ada baju di sini. Tas. Laptop bisa juga mau urus ada. Kan Speaker ini yang bisa dibawa lari, Speaker. Dan kalau aku dicolok, aku bisa berputar. Apakah aku? Kipas. Iya. Ya betul. Aku Betul teman-teman. Betul. Nah. Aku
bisa digunakan semua orang dan aku bisa ngasih informasi dan memberikan informasi dan bisa berkomunikasi jarak jauh. Apakah aku? Aku punya kaki 4 dan aku bisa dipakai semua orang. Aku adalah warna biru. Apakah aku? Pusing. Aduh. Mantap. Dia sering berguna, tetapi dia sering dibuang. Siapakah dia? Sampah. Buku. Nyerah bilang. Atau lempar sama kawan-kawannya. Gimana teman-teman? Apa itu? Dia sangat berguna, tetapi dia sering dibuang. Siapakah dia? Botol. Botol. Oke, tepuk tangan teman-teman. Abang ini melemparkan pertanyaan sama aku. Tapi sama-sama juga dilemparkan juga. Barangkali engkau bisa menjawab ya. Oke. Oke. Ya. One, this is F a cable and the size is what is My God. this is F a cable and the colors and the size is small. What is this? Gray and white colors with some writing. What is this? This is have a surface and white color. What with some writing. What is this? Apa itu Pak? Bukan tulis. Nah, itulah. Yang kata abang itu ya bisa jadi tempat untuk ditulis warna yang putih. Sama enggak? This is what is this? Apa? This is five bottle and Rowan colors. What is this? Apa itu? Apa itu Bang? Baju. Itu duanya. Tambah ini. Oh. Oh, oke. With is this? This is Ini jawabnya. Ini buka tadi. Udah kan? Warna aku silver dan aku Salah. tipek. Salah. Apa? Ini itu punya budi. Tembok sudah tidak umur. Ini mor. Gelas apa ini? Belum bisa dikatakan hal sepele ya, hal biasa. Sebenarnya konsep kita belajar ini bukan mengharuskan kita bisa berbicara bahasa Inggris, tapi bagaimana cara kita itu biar pede di depan. Kan banyak pasti ada kawan-kawan kita yang masih malu-malu, masih canggung dibilang. Nah, jadi kita
sebagai teman-teman ya coba cari cara kayak yang simpel-simpel kayak tadi lah kan. Kalau memang nggak bisa, nggak pede pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu coba. Nah, pasti semua kan bisa bahasa Indonesia kan. Nah kalau memang nggak bisa juga, bahasa daerahnya juga lebih enak. Misalnya bahasa Papua dipakai, bahasa Batak, bahasa Karo, Jawa, Minang semua Minang semua itu. Jadi intinya setidaknya kita bisa, kalau dalam konsep bahasa Inggris ini kita setidaknya bisa memaparkan materi yang memaparkan hal-hal yang sering kita lihat dalam bentuk bahasa Inggris, seperti bentuk rendah, bagaimana sikap teman, bagaimana kelakuannya, terus siapa namanya, cara kita bicara bagaimana, begitulah teman-teman. Kedepannya beri aplaus untuk diri sendiri. Kedepannya bisa ada teman yang mau maju ke depan berdoa.